benda atau konsep dalam sebuah database serta atribut dari entitas tersebut. Dengan menentukan entitas, atribut dan jumlah dari setiap entitas, ERD dapat menggambarkan struktur logis dari database. ERD sendiri berguna bagi Anda yang ingin mendokumentasikan database yang sudah ada atau ingin merancang database baru. ERD dapat membantu bisnis untuk mendokumentasikan struktur database yang sudah ada sehingga menentukan masalah logika dan inefisiensi dalam proses bisnis. Ketika sebuah bisnis ingin melakukan perbaikan proses bisnis, ERD juga digunakan untuk merancang database baru dan memastikan bahwa masalah logika bisa diidentifikasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan dalam produksi. Terdapat beberapa fungsi dalam penerapan ERD, yaitu antara lain yang pertama itu sarana komunikasi yang efektif, selanjutnya membuat konsep mudah dipahami, meningkatkan fleksibilitas, memelihara database yang lebih mudah, dan peningkatan desain database. Selanjutnya ada beberapa komponen penting dalam ERD, yaitu yang pertama yang pasti entity, yaitu berupa objek, orang, tempat, atau peristiwa dalam database. Dalam diagram relasi, sebuah entity diinterpretasikan dalam bentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu atribut, adalah karakteristik dari entity atau elemen data dan bidang data. Dalam diagram relasi, sebuah atribut direpresentasikan dalam bentuk lingkaran atau oval. Yaitu yang selanjutnya adalah relationship, digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entity dan direpresentasikan dalam bentuk boolean. Oke, stop dulu ya. Oke, di sana berikut adalah beberapa komponen penting dalam ERD. Ya, entity dapat berupa objek, gitu. Objek, orang, tempat atau peristiwa dalam database. Nah, kira-kira teman-teman kalau di dalam lingkup kita di ruangan ini saat ini yang bisa dimasukkan jadi entitas itu apa saja? Mahasiswa. Oke. Peristiwa kira-kira yang bisa dijadikan entitas apa ada? Presensi, KRS-an gitu ya. Jadi kalau misalnya Universitas Amikom Yogyakarta itu bisa dijadikan entitas tidak? Apakah Universitas Amikom itu, jadi kalau teman-teman ngeprint KRS biasanya ya, itu ada alamatnya ya, Universitas Amikom Yogyakarta gitu ya. Nah, apakah itu entitas? Entitas itu berupa objek. Apakah itu, atau tempat juga, orang, apakah itu bisa dibuat jadi entitas? Bisa. Dengan catatan apa? Kalau misal teman-teman membuat sebuah aplikasi di mana nanti di sana objeknya itu memang ada terkait universitas-universitas gitu, kumpulan dari universitas-universitas. Tapi kalau cuma universitasnya satu, Amikom Yogyakarta, itu hanya sebagai keterangan, tidak sebagai entitas. Entitas itu berupa objek. Mahasiswa kan ketika nanti dibuat misalnya sebuah sistem akademik ya, presensi, itu kan coba kita tolong Mas dibuka presensinya yang bawah. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan ada report datanya ya. Jadi ada NIM-nya, ada nama gitu ya. Kemudian nanti ada mata kuliah gitu. Dan di situ kan mahasiswanya nggak satu ya. Ada NIM sekian, kemudian nanti lanjut sekian. Itu adalah objek, dia lebih dari satu. Ingat, jadi nanti membuat entitas itu, perhatikan dia lebih dari satu nggak nanti rekod datanya. Oke? Kasir gitu ya. Misalnya di Berindo gitu. Itu boleh, bisa nggak jadi entitas? Bisa, karena nanti kadang kalau kasir itu kan ID-nya beda, ya kan? Kasir A, Yanti,
kasir 2 pajak dan lain-lain. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Mas. Langsung ke contoh aja. Contoh yang buat aku. Iya, yang kamu buat aku. Saya lah. Oh, itu ada contoh yang kamu ambil. Oh, coba lihat. Yang contoh kita ini apa? Tentang apa? Tentang ini Ya, perpustakaan. Sistem perpustakaan. sistem Perpustakaan. perpustakaan. Sekarang lagi rame CPU AMD buat mining. Oh, Bukan Jadi trending malah. mining, ya, mining. contoh yang kamu buat. Gantiin GPU ya. Yang kelas atas, yang Ryzen 9. Nvidia ada juga kan? Silakan. Soalnya lebih untung nanti, lebih cuan 2 atau 3 kali daripada pakai VGA. Sebangsanya unminer. Jadi di sini saya membuat yaitu tentang sistem pembelian CD online. Yaitu entity pertama itu customer, yaitu pelanggan yang memesan. Dengan yang ada atribut itu ada nama HP, dan jenis bank yang ingin dipakai sebagai Ini pribadi. aja 60 juta anjir. Customer-nya ada nama, nomor Reminder. HP, jenis bank. Itu Mahal ya. atribut kuncinya atau atribut utamanya atau Kayaknya sekarang masih cuan ya. atribut apa lagi ya? Mining gitu. Skala. Harus yang gede gitu ya. Skala pabrik. Harus yang gede langsung. Ya, karena kan kita Kalau satu ibu satuan pun. ingin membayar bank apa, tipe bank apa, Ini. karena ada nama, kan ada nama yang ingin memesan lagi. Iya, tapi kan nanti customer-nya misalnya Andi. Ini yang Nanti kan jenis bekas-bekas. banknya dia mandiri, Andi Lau. Jenis banknya juga dia mandiri juga. Gitu. Ya, berapa tahun? Nah, apakah Ini itu 13. unik? 13 tahun bukan? 13 apa gimana? Ini 13 tahun apa pemakaian yang Tidak, 13? ya. Jadi enggak. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman. Kira-kira dari customer itu dia ada 3 atribut yang bisa dijadikan primary key-nya atau entitas atribut uniknya itu yang mana? 2016. Nomor HP ya. 2016. Jadi masing-masing Ini sebelum customer Harvey gitu, lagi atau kedua ya. pelanggan pasti dia memiliki, kalau sekarang itu nomor handphone itu unik gitu ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai atribut normal. utamanya. Berapa tuh? Jadi PS. Nah, anjir. yang bisa mengenali customer satu dengan lain itu nanti dibedakan dari nomor HP gitu ya. Nah nanti nomor HP terus dikasih garis bawah. Mending farming jadi online aja kan. Oke, selanjutnya Selanjutnya itu ada Ini kemarin apa sih, tahu gak sih yang kasus ketangkap itu? Farming house buat judi tapi yang jualan chip domino. tentunya harganya. Customer dengan pembelian itu uangnya itu berapa rupiah. oke, baik. Nah itu mungkin Ini sebelum seri-seri kalau sebelum. nanti Mas Panji, siapa namanya? Benar Panji ya? Mas Salman Panji. Oke. Di pembelian yang kebetulan aja sih dia menuliskan ID cuma 1 gitu ya. Tapi nanti sebagai programmer atau database analisis gitu ya atau apalah nanti jabatanmu itu nanti dibiasakan Mas dari pembelian itu ID Ada itu sama kan ada ID grafiknya nih. pembelian Terus yang grafik. itu miliknya si pembelian ya nanti Masih. kalau misalnya akun ID juga misalnya nanti Mainnya. jadi ya tidak unik Mainnya bukan. gitu ya oke Ini. Selanjutnya yaitu ada entity jenisnya Kayak itu gitu ya. biasanya pada sifat internal, eksternal, 900. pembelian dengan entity sheet yaitu transaksi. Wattnya 400 kilo. gimana Entity pembelian dengan entity hubungannya transaksi, melakukan transaksi. oke sebenarnya transaksi itu nanti dia sebagai di sini kan melakukan pembelian nggak ya Ya. transaksi harusnya transaksi itu sebagai entitas ya gitu. Mobilnya Gak apa-apa, ini kan masih ada. Jadi sambil dibuat itu, sambil saya kaji, sambil saya berusaha untuk
memperbaikilah gitu. Berarti itu pembeliannya jadi atribut tuh. Eh, transaksinya ya, transaksinya kalau di sini nanti ada melakukan transaksi, harusnya dia jadi entitas. Kita berarti pembeliannya itu masuk atribut lagi. Atau Pembelian atribut. atau gimana? Enggak, tetap pembelian tetap jadi entitas. Oke. Belakang atribut itu ya. Oke, ke bawah coba. Nggak bisa nyambung sama tas-tas Udah. itu. Siang apa? Sifat tanggal jenis gitu kan. Itu no. Kayak satu sambung gimana? Ya, secara umumnya sih sudah ya, sudah jalan. Jadi kalau dibuat ya sudah jalan gitu. Cuman untuk lebih bagus lagi, biar lebih detail lagi, yang itu harus ada kira-kira ada pembetulan sedikit gitu ya. Tapi untuk alurnya ya sudah sesuai. Oke, Mas Panji, di close silakan. Oke, sekian saja presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas Ajis. Mas apa Mbak? Mas ya, ada nggak? Ajis satu siapa tadi? Ada nggak? Oh, sama sepaket. Lagi dua kan ya? Elbow. Ada nggak orang ya? Sebelum Kristus sebelum Alfi kedua. Udah lama Harga masih 8 itu 500 dolaran deh. mata. Ya. Terus ya. Ada garansi ini ya mas ya. Seru banget. Orang pakai ini buat mining apa ya? Ya. Tinggal tunggu. Mana cuma punya satu doang kan. Mana kerasa aja satu doang. Si Firman kemarin jadi Japri bapaknya. Apa? Dari Pak Agung. Aku nggak mau. Akad dulu tuh kasih di umur ini. Oh, sing koting-kotingan. Aneh loro. Belum. Tunggu sih yang mana? Aku aja belum suka. Belum aku. Kan ada dua kan. Yang mana? Yang bikin pertemuan terakhir luas segi panjang. pertemuan dua. satu lagi apa? Yang di modul pertemuan dua. Itu yang bikin luas ini kan? Heeh. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada kemarin tuh yang di materi kemarin paling bawah. Belum lihat lagi. Aku mau jadi sama sekali. Ini digunakan untuk perancangan suatu database dan untuk memahami penggunaan variabel Besok 12 masih. jalan tersebut memahami. Seribu. Kemudian komponen umum yang Mining apa sih? Berat yang tuh pertama sebenarnya. entitas. Entitas adalah sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang kedua ada atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau Mana tuh gara mendeskripsikan indeks HTML nya aku jadiin folder kayak gini sih. Pas di belakang ini. ada beberapa jenis atribut. Yang pertama ada atribut key, atribut multinilai, komposit, dan figuratif. Selanjutnya ada relasi. Relasi dalam PRD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Komponen ini biasanya digambar dengan Soalnya lambang bulan Ada yang beda. macam walbuan, Enggak tak bisa. mani, Ganti aja. Play ulang aku sini. terakhir dari dalam PRD sendiri garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam PRD. Garis dapat mempermudah pengguna untuk melihat dan mengetahui alur sebuah PRD sehingga nampak jelas awal dan akhirnya.
Sekian yang saya buat. Pemesanan tiket bioskop. Ada 6 entitas. Yang pertama ada entitas pemesanan. Entitas pemesan. Artinya ada entitas pemesan sebagai primary, nama, nomor HP, jenis kelamin, dan email. Terus ada entitas jadwal yang terdiri dari atribut item jadwal sebagai primary key, tanggal, mulai, dan jam selesai. Hubungan relasi dari pemesan dan jadwal itu pemesan lihat jadwal. Kemudian ada entitas tiket terdiri dari atribut ID tiket sebagai primary key, harga, dan stok. Hubungan relasi dari pemesan dan tiket adalah pemesan tiket. Entitas kursi terdiri dari atribut ID kursi sebagai primary key, nomor kursi, dan status ketersediaan. Dengan tiket dengan kursi itu tiket memiliki pilihan kursinya. Selanjutnya entitas studio memiliki atribut ID studio sebagai primary key, nama studio, dan kapasitas studio. Ada yang terakhir, ada entitas film. Ada film sebagai primary key, judul, dan durasi film. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak lagi puasa saya jadi. Orang ngelik. Oke, saya mau tanya, yang entitasnya lebih dari 10 ada? Pasti nilainya masih 100. Ada yang entitasnya lebih dari 10 deh. 15. Jadi kalau apa namanya sudah punya wawasan, bukan wawasan ya, punya analisa yang tajam itu biasanya dia pasti di atas itu. Kalau untuk mengukurkan penugasan 5 lah. Kalau mulai stepnya udah mulai agak-agak belajar pengen menantang 7, 8 gitu ya. Kalau udah agak pro gitu ya, oh gini doang mah di atas 10. Surita. Mas gambarin Surita. Ada? Langsung 100 loh nanti nilainya. Belum ada yang 100 soalnya. Ada? Ada nggak yang di atas 10? Dihitung dulu. Entitasnya ya, bukan atribut. Nanti salah hitung lagi. Itu atribut. Saya Bu, 30. Ternyata atribut yang gitu. 30. Lebarannya enggak buat. Ada? Pusing. Sambil tinggal-tinggal itu semua ini ya. Kemarin saya ngajar setengah hari, terus ngecek dulu sebagian. Di rumah, Pak, enggak. Saya itu dulu sih, di mana saya bekerja, kalau sekarang tidak. Yang kerja ya di kantor aja. Ya biar tetap waras otaknya. Nggak mau, saya paling nggak mau. Jadi kalau digabung mahasiswa, kalau dulu di luar kampus itu ya yes gitu. Di situ sekarang ya udah sih di kampus aja. Di ngurusin yang lain. Ada? Ada. Kalau ada saya acak nanti ya.
yang tidak belum saya nilai, berarti belum saya buka pekerjaannya. Bisa lega sih. Cari konsep sih, cari konsep motivan. Adis bibi tau sih? 40. Udah, aku 20-an. 40 sing APS. Lah CPS 36. Nah, 36 mesin untuk PCX sing APS. Tak. Ada selain PCX kupu. Selain PCX kupu. Plastik kopong Pak. Tipis ya. Terus pamer. Tak bisa kali jadi. Tapi enggak ingat loh. Aku soalnya tipe-tipe model-model touring kan. Pegel. Maksudnya aku ke depannya tuh soalnya bakal libur ini boleh bersedih juga sampai bakal kerja nih lewat JLS dan kata kita ini rusuk sini gali lewat kaki tang gali ini juga dan tawang mangu coba Aku sebenarnya di sebenarnya kaki awan kan. Kalau ada belum bukan sampai. Maka aku boleh nih. Saya warna putih. bentar yang romantis tapi yo pegel misalnya jauh-jauh. Oke, VLs. Sampingan. Coba jangan pakai motor gigi. Kalau macet males ganti-ganti gigi. Gigi 3 gigi 2 gigi 3 gigi 1. Pegel kalau macet naik motor gigi gitu. Magnetikan. Ya. Pegel juga kalau macet dia ganti-ganti gigi 3 gigi 2 gigi 3 gigi 1. Kalau bisa menikmati malah. Dikit-dikit hatinya ganti. Limited lah. Berhenti apa? Lampu merah ganti gigi lagi. Nanti maju ganti gigi lagi. Cekek ya. Pegel. Apa? Apa? Belum pernah masuk. Aku baru sih dari sana. Tapi proyek sama lu bisa sebentar. Proyek apa? Collab yang sama backend nanti. Yang dibikin kelompok tuh. Males ya. Tapi ngebut banget anjir motornya. Dibilangin. Ya ngebut banget. Mereka tuh ngejar materi. Anjing kok. Mau mas apa kita yang paham atau enggak mau nggak peduli. Backend di reservoir ngejar banget soalnya presiden tahu. Backend saya nge-stuck di obat jenenge ngeport.
PHP ning MSQL. Aku ben tahu jajal, tapi saya sibuk saya ora. Nang porting iki. Tapi aku nek gambarane lho. Wis suwi ya, maksudnya wis 4 tahun yang lalu. Aku pokoknya terakhir recordingan 4 tahun yang lalu. Tapi bukan sudah jam 1. Jadi 30 modif touring gini mantep lah sih. Tambahin Casper gini yang bersih-bersih gitu. Tapi nggak enaknya gini, belakangnya ada pariwan. Belakangnya Iya. ada pariwan. Hah? Motor. Motor. Gambar ya gambar anggapannya gambar ya gitu. Itu yang bisa dijadikan entitas apa saja, lalu entitasnya nanti memiliki atributnya apa saja. Oke, silakan. Yang langsung nemu angkat tangan, tulis ke depan, pulang. Tuliskan aja. Kalau banyak banyak, entitasnya satu, terus pulang. Biar temannya nanti kebagian atribut. Ayo siapa cepat. Pulang. Mau kemana ke lab? Ini ada dua nih. Dalam ini kelas ya. Kamu coba sih. Kamu coba. Gas yuk. Oke guys. Jadi lu gimana? Jadi 81 Kira-kira tampilan seperti itu. Entitasnya Ya, apa? atributnya Banyak gitu ya. Yang mungkin tidak atributnya ya banyak. Masuk nggak? Ya, kok jangan salah gitu. Ya malah atribut ya itu kayak item atribut. Oh, Kan itu duluan malah enak kan? Ini aja loh. Dan kita lihat tadi entitas itu kejadiannya, objek, ya. Orang di sini kan ada dua ya, entitasnya. Saya kasih bulan. Kopi sih kan? Silakan, ada lagi? Satu aja ya, mau entitas satu boleh. Atribut, ya. Agak aneh sih, tapi nggak apa-apa nanti. Iya, mau kerjain di sana ngomong ya. Ada lagi? Ya semuanya yang kalau nggak nulis kan depan ya pulang. Ayo. Ya, silakan. Boleh, entitas boleh, atribut boleh. Kan cuma satu syaratnya. Tapi misalnya atributnya ya. Oke, silakan. Jangan pulang dulu yang baru dua yang
males ya. Akhir-akhirnya tetap ke lab. Kemudian itu Oh ya, boleh. Jangan keluar dulu yang belum ya. Ngomong namanya. Oke, kumpul dua. Nah, tetap keluar atributnya banyak itu. Oke, disuruh. Masih 50. Kamu mau yang customer ya? Nomor saya. Oke. Kamu apa? Iya ya. Oke. Iklan emang. Apa lagi?